waktunya meluangkan waktu untuk dapat berhadir dalam kegiatan yang Ulul lakukan berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Jadi kegiatan ini berkaitan dengan tugas Ulul selama mengikuti program PGP. Jadi ada kegiatan aksi nyata untuk membagikan informasi yang sudah Ulul dapatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini Ulul ucapkan terima kasih juga dan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya tadi. Ulul berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau yang paling tahu seperti itu. Jadi di sini sistemnya hanya berbagi, sharing saja, berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk kita mulai saja. Di sini ada diseminasi budaya positif modul 1.4. Jadi ini adalah kegiatan akhir dari modul 1.4 yang Ulul laksanakan, jadi melakukan diseminasi budaya positif. Sebelum lebih lanjut, di sini ada tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Nah, Bapak Ibu, dari tujuan pendidikan di sini menurut Bapak Ibu menuntut itu apa ya? Sebagai seorang pendidik, tujuan pendidikannya adalah kita itu untuk menuntut. Menurut Bapak Ibu, ya Pak? Bimbing, kata Pak Baru. Yang lain? Membawai. Oke, jadi kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah untuk membimbing anak-anak kita, murid-murid kita berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya anak-anak kita sudah dengan kodratnya sendiri, mereka sudah memiliki potensinya, memiliki cita-citanya, kemauannya seperti apa. Kita tidak bisa ikut campur terlalu dalam dan harus mengubah mereka sedemikian rupa. Tapi bagaimana caranya kita menuntut, membimbing anak-anak agar dapat mencapai apa yang mereka tuju, budaya positif. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Bapak Ibu, budaya positif ini apakah sudah ada di sekolah kita? Apakah kita sudah melaksanakan budaya positif ini? Buang sampah setiap pagi. Habis itu senam pagi. Membersihkan itu juga kan? Membersihkan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, kata Pak Kamul yang sudah kita laksanakan. Salam. Ya, itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif itu sebenarnya sudah kita jalankan, sudah kita terapkan. Salah satunya tadi adalah mengucapkan salam siswa-siswi kepada gurunya, ataupun sebaliknya guru yang merespon dari salam yang sudah disampaikan gurunya, siswanya tersebut. Lalu ada kegiatan misalnya di pagi hari itu ada yang menjemput sampah, itu kan juga merupakan budaya positif. Lalu ketika sebelum masuk kelas, pasti di depan kelasnya itu ada kegiatan baris berbaris, itu juga budaya yang positif. Nanti sebelum belajar juga ada kegiatan berdoa sebelum belajar, terus nanti selesai belajar juga ditutup dengan doa. Jadi budaya positif tersebut sudah kita jalankan. Kali ini ada 6 materi yang akan disampaikan berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif itu sendiri, lalu ada kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi kontrol guru, lalu ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka diri dan bertanggung jawab. Nah, di sini disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Nah, jadi dalam budaya positif ini paradigma belajar yang harus kita ubah adalah bagaimana kita menyediakan lingkungan belajar yang positif bagi siswa-siswi kita, menciptakan kondisi yang aman, yang nyaman saat belajar di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Jadi di mana siswa nanti bisa berkembang dengan nyaman, dengan baik, sesuai dengan potensi mereka. Jadi ketika berada di sekolah, siswa-siswi itu merasa senang, merasa nyaman, tidak merasa takut. Jadi untuk bersekolah, mereka itu merasa termotivasi seperti itu. Jadi tidak takut untuk hadir ke sekolah, tidak takut untuk belajar seperti itu. Karena apa? Karena lingkungan yang kita sediakan itu adalah lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman seperti itu. Benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Untuk yang bagian B, tugas B atau rekan Anda nanti di sini adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan tersebut. Dan teman Anda, rekan Anda ini nanti boleh dengan berbagai cara gimana caranya untuk membuka kepala tangan Anda seperti itu. Jadi yang A itu bagian mengepalkan tangan, nanti yang B berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan. Siapa yang bagian yang jadi A, siapa yang jadi B. Kita yang berusaha membuka. Ayo, kalau gini salah, Pak. salah. Kurang betene. Ada betene. Siapa ininya nak? Nah, coba sini. Nah, Dah. Apakah Anda yang berhasil membuka genggaman kepalanya? Jangan tunung-tunung. Kan boleh ini. Ayo. Ibu. buat mana? Buat mana? Ada saja mana? Ada di mana? Jadinya dibuka. Ini kan tidak boleh diikuti. Lagi gini. Kayak orang ini. Bisa benar orangnya. Buka ini. Nggak sembarangan. Ini ada emasnya di dalam. Kada bisa mulai. Ya, bukan dulu. Nah, Oh ini pinjam 100.000 nah. ada kawan. Boleh. Tidak bisa. Menawari. Iya bisa buka itu. Yang 100 nah. Gasan membuka ini kan boleh tuh. Itu banyak acaranya boleh. 100. Pinjam dulu aku udah bawa duit. Masa pinjam kak? Mintaan bapak. Apa aja duit? Jangan nyudahi. Bukanya Itu bahkan Bukanya cepat. sedia nah. Siapa yang berhasil? Bu Aisyah tadi berhasil buka genggaman Pak Tri. Udah mau dibuka? Disipulan Sudah. Sudah. Padahal perlu aja kadang kamu buka ya Tina. Bawa. Ya dah. Ada hakon juga. Sudah dibujuk sudah, digletik sudah. Itu kan ada di sini, mintanya 100.000. Nah, 100.000 nah. Ada yang berhasil membuka kepala selain Pak Kamrul tadi jadi dengan cara halus dikritikin seperti itu. Banyak. Minta 20.000. Karena mau jualnya 20.000. Kurang banyak tuh Pak. Minta ke kulo ini apa? Nah, udah tangannya. Oke itu Pak. Iya. Tapi kita kasih. Aku bisa menghantam. Jauhnya ini. Biarkan Mungkin kerasnya. Tapi kalau dikasih duit kayak Bapak Udin. Makin keras pak. Kurang ganal kalau masih Namun binian kan cium aja, belum mahnya. Oh iya kan? Oke, tadi udah biar ternyata tidak ada yang berhasil. Dua orang sangat kokoh ya untuk menggenggam. Pak Kamrul bisa mulai. Oh, udah coba tadi. Tapi bisa ya, mungkin iya, dengan cara Ya, tapi sempat bisa nggak tadi?
Nggak bisa. Berarti semuanya nggak bisa membuka kepala ya, karena tadi dalam kepala itu katanya ada sesuatu yang berharga seperti itu. Jadi berusaha menjaga. Nah di sini artinya bahwa yang mengepalkan tangan ini adalah memiliki kontrol diri yang baik. Jadi dia iya punya kontrol diri yang baik. Berarti ini ada baik nih kon. Mampu menjaga apa yang menjadi hal berharga dirinya seperti itu. Jadi biarpun diiming-imingi dia tidak tergiur seperti itu. Nyata 20.000. Tapi bisa aja. Sekepon mau lah. Mau dong. Bilang kontrol diri. Nih, langsung beli langsung aku. Bu Eka tak kasih 100 aja karena mau tadi tuh. Nah, berarti kontrol dirinya 50, 20 karena mau, 100 karena mau. Ketahuan, coba jangan ketahuan. Ketahuan kawannya kah? Kalau ketahuan, ayo ada aja. Banyak komunikasi. Dari games ini berarti kita tahu bahwa Bapak Ibu sekalian masih memiliki kontrol diri yang baik, jadi masih teguh pada keyakinannya untuk bisa melindungi apa yang menjadi miliknya, tidak tergiur, tidak mudah terpengaruh oleh sisi luar, apapun itu yang diiming-imingi atau bahkan diintimidasi segala macam. Paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya di sini guru biasanya mungkin mengontrol murid ya, menyuruh murid silakan anak bersihkan segala macam gitu kan. Pada dasarnya anak-anak ketika melakukan sesuatu itu bukan karena keinginan dirinya sendiri, melainkan karena dikontrol oleh gurunya, karena gurunya yang memerintah. Jadi di sini kita mungkin sering berpikir, oh saya bisa mengendalikan murid saya seperti itu. Nyatanya sebenarnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi murid itu melakukan sesuatu bukan karena keinginan dia, tapi karena ada pengaruh dari luar, dari gurunya yang meminta. Jadi tidak ada kesadaran dalam diri siswa tersebut melakukan sesuatu. Jadi karena ada perintah dari luar seperti itu. Kita bilang ke siswa kita, ayo anak belajar, nanti kamu bisa jadi juara, atau ayo belajar yang rajin, nanti kamu bisa mengalahkan teman kamu yang seperti ini. Oh ayo anak silahkan belajar yang rajin segiat mungkin agar kamu bisa menjadi pusat perhatian. Itu kan bentuk sebenarnya penguatan positif gitu ya. Tapi ternyata itu sebenarnya tidak selamanya memberikan efek yang positif untuk si anak. Tadi makanya bisa saja dia melakukan, mungkin dia memang belajar seperti itu, tapi tidak didasari dengan keinginan dalam hatinya. Belajar hanya karena diiming-imingi segala macam seperti itu. Jadi dengan pengaruhnya seperti itu tidak memberikan efek yang positif bagi anak. Kalau kita mengkritik orang terus orang tersebut merasa bersalah, terus akan mempengaruhi karakternya menjadi lebih baik, padahal tidak. Contohnya kita mengatakan kepada siswa, ya ampun nak, orang tua kamu di rumah tuh loh kerja keras segala macam, kamu kok di sekolah cuma mainan, terus nggak perhatiin guru kalau jelasin. Itu bentuk suatu kritik yang membuat anak kan merasa bersalah. Nah itu kita berpikirnya mungkin akan menguatkan karakter anak, terus mereka berubah pikiran, oh iya ya orang tuaku kerja keras nih, aku harus berubah gitu kan karena dapat kritik dari guru seperti itu. Nyatanya itu tidak menguatkan karakter si anak. Nah nanti malah menjadikan rasa bersalah si anak gitu. Dengan rasa bersalah tersebut si anak malah ujung-ujungnya bukan malah semangat belajar, ya malah jadi misalnya murung, merasa bersalah tadi kan karena di sekolah mainan, orang tuanya kerja keras gitu. Jadi kritik-kritik tersebut yang menurut kita mungkin bisa mengubah anak, nyatanya tidak. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kita sebagai orang dewasa, contohnya kan pasti ada nih siswa-siswi kita yang di kelas mungkin ribut atau berkelahi sama temennya gitu kan. Kalau anak-anak kan mungkin wajar ya kelahi di kelas. Nah kadang-kadang kita tuh udah kepancing, udah deh cepet maafan sana, jangan kelahi-kelahi terus, nanti bikin kelas nggak kondusif segala macam seperti itu kan. Nah pada faktanya mungkin si anak tadi itu masih belum tuntas nih dengan kelahinya, dan kita sudah paksa mereka untuk minta maaf. Nah hal itu sebenarnya juga tidak seharusnya kita lakukan, karena kita sifatnya malah memaksa anak seperti itu kan. Mereka masih belum mau memaafkan, tapi kita menyuruh mereka melakukan tindakan memaafkan temannya itu ya karena tadi kita paksa, padahal mereka belum mau memaafkan seperti itu. Apa makna atau arti disiplin? Nah menurut Bapak Ibu
Apa sih disiplin itu? Mentaati peraturan. Oh, peraturan. Ada di Majakan. Apa? Hikmah apa tadi? Aturan. Aturan. Mentaati aturan. Normal ya yang berlaku. Oke, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau mendengar kata-kata disiplin tuh suka larinya pikirannya kayaknya nggak nyaman didisiplinkan seperti itu kan. Mungkin salah satu contohnya misalnya kalau ada kegiatan apa kan, mungkin kalau kita di sekolah ini suka ada kegiatan yang kayak mungkin pembatik seperti itu ya, itu kan salah satu bentuk pendisiplinan kita juga tuh, maksudnya suruh belajar maksudnya seperti itu. Cuman kadang-kadang kita merasa nggak nyaman karena kenapa sih harus ikut membatik segala macam seperti itu kan. Terus nanti apa ya, kayak buang-buang waktu lah, meluangkan waktu untuk ikut membatik segala macam. Padahal itu kan salah satu bentuk pendisiplinan, tapi kita menerimanya sebagai sesuatu yang tidak nyaman seperti itu. Padahal kalau kita pikirkan lagi, kegiatan-kegiatan yang dianjurkan yang sifatnya mendisiplinkan itu adalah untuk kebaikan kita. Arahnya misalnya kita memang disuruh untuk meningkatkan kompetensi diri kita seperti itu. Disiplin sebenarnya atau disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi disiplin positif ini sebenarnya adalah kemampuan untuk memerintahkan diri kita sendiri dan mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti halnya tadi belajar seperti itu. Kalau kita menghargai, kita penting untuk menumbuhkan pengembangan diri untuk mendapatkan ilmu lebih. Ketika kita memiliki disiplin positif tanpa harus kita disuruh melalui berbagai mungkin program, itu kita udah inisiatif sendiri tuh untuk mencari ilmu, mencari tahu seperti itu untuk mengembangkan kompetensi diri seperti itu. Jadi disiplin positif ini adalah kesadaran diri kita, nilai apa sih yang kita yakini untuk kita bisa terapkan yang sifatnya akan menguntungkan bagi kita. Kita tidak perlu dikontrol orang lain untuk melakukan sesuatu, bahkan kita bisa memilih tindakan tersebut adalah tindakan sadar yang kita lakukan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia setiap orang itu berbeda. Nah, jadi di sini kita sebagai individu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang mana satu dengan yang lain itu sudah pasti berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan kebutuhan orang lain untuk diri kita ataupun kebutuhan kita untuk orang lain. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya ada survival atau bertahan hidup. Nah, ini berkaitan dengan sifatnya fisiologis ya, jadi kayak kebutuhan sandang, pangan, papan seperti itu. Nah, untuk murid sendiri kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar mereka tuh apa seperti itu. Jadi dalam belajar nanti bagaimana kondisi dirinya bagaimana seperti itu. Jadi guru itu harus mengetahui juga kebutuhan dasar muridnya. Jadi nanti bisa menentukan ke depan harus bagaimana menangani murid-murid kita seperti itu. Lalu ada kebutuhan cinta kasih dan diterima. Nah, ini penting sekali, cinta dan kasih. Cinta dan kasih sayang dan merasa diterima ini sangat penting. Murid juga sangat membutuhkan hal seperti ini ya. Jadi merasa diterima, merasa dicintai, disayangi oleh gurunya ataupun oleh temannya. Nah, murid itu biasanya kalau perihal cinta dan kasih atau diterima, dia biasanya kayak mencari perhatian gitu kan sama gurunya atau temannya. Mungkin memakai jilbab baru atau jam baru atau aksesoris baru gitu, dia berusaha untuk menunjukkan ini loh saya pakai ini biar diperhatikan oleh gurunya gitu atau oleh temannya seperti itu.
Jadi di sini manusia punya kebutuhan dasar berupa kesenangan, begitu pula dengan muridnya. Bagaimana caranya kita bisa memenuhi juga nih kebutuhan kesenangan ini kepada murid. Misalnya dalam proses kegiatan belajar kita menghadirkan situasi pembelajaran yang menyenangkan, itu menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang menyenangkan. Kan mungkin selama ini kita dominan teacher center seperti itu ya. Mungkin ada nih ada siswa mungkin yang senang dengan sistem seperti itu. Tapi mungkin ada juga nanti siswa yang merasa, ih kok ibu terus di depan. Saya kan juga ingin lebih seperti itu kan, belajar lebih mengeksplor diri gitu. Jadi mungkin kita nanti kedepannya bisa menghadirkan situasi-situasi yang menyenangkan agar siswa pun belajar dengan rasa senang, terus lalu lebih mudah lagi untuk menerima informasi atau pelajaran yang disampaikan. Penguasaan. Nah, di sini biasanya ada siswa-siswa yang merasa dia itu ingin tampil sebagai pemimpin, tampil sebagai yang wow, seperti itu, dilihat sebagai mungkin jagoannya ya, yang utama seperti itu. Nah, kita juga harus pahami ini gitu kan, tidak bisa mengabaikan. Misalnya ada siswa yang berani untuk misalnya memimpin teman yang kita, jangan menyingkirkan hal tersebut, tapi kita berikan kesempatan dan kita persilahkan mereka untuk bisa menunjukkan dirinya tersebut. Lalu ada kebutuhan dasar berupa kebebasan. Nah, untuk kebebasan ini, nah siswa-siswi kita juga memiliki kebebasan ya di sini, kebutuhan seperti mungkin ketika belajar mereka itu bebas untuk menyampaikan ide-idenya. Jangan kita tahan ketika mereka ingin berbicara hal-hal yang masih berkaitan dengan pelajaran ya. Jangan kita tahan, jangan kita udah nanti aja kamu yang lain ini, jangan seperti itu. Jangan kita patahkan hatinya gitu kan. Jadi kita berikan kebebasan mereka untuk menyuarakan apa sih yang mereka pikirkan, karena hal itu juga sebagai salah satu bentuk untuk pengembangan diri siswa. Ibu Sulis, guru kelas 6 di SD Ceria, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Deni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Deni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Sulis, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Deni melakukan hal tersebut? Menurut Bapak Ibu, bagaimana untuk menghadapi situasi tersebut? Deni sering meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Siswa yang lain merasa terganggu. Ya, Bu Ika? Ditanya dulu kenapa melakukan itu. Maksudnya tuh alasannya apa? Kenapa dia sering minta bekal kawannya? Tanya Bu Ika, ditanya dulu. Alasannya apa sih kok Deni melakukan hal tersebut? Setelah dia mengungkapkan alasan, nanti kan kita bisa muncul pertanyaan-pertanyaan baru sampai ketemu alasan. Oke, jadi kata Bu Ika kita harus menanya si Deni nih, kenapa sih kok melakukan hal tersebut sampai meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Kalau yang lain, Bapak Ibu yang lain? Mungkin secara umum ujung-ujungnya kan berduit iya, ini akan ada secara umum mungkin gitu. Secara umum Deni nggak belajar ya, nggak dikasih bekal mungkin ya. Ya latar belakangnya itu ya itu kan duitnya banyak, insya Allah kan ya. Salah satu alasannya gitu ya Pak, kira-kira ya Pak, ya kenapa sampai melakukan hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Atau bisa juga itu kebiasaan gue. Bisa juga. Bisa juga. Sekolah 4-4-an gue. Bisa jajannya dulu 4-an juga. Iya mau lah Iya itu. Ikutan ya jadinya. Nah ini, oke, dalam konteks tadi penerapan disiplin positif ya, tadi yang seperti dikatakan Bu Ika, berapa tindakan untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha diperoleh. Ya tadi seharusnya memang tidak langsung mungkin menghakimi ya kalau ini kan, kalau ada siswa yang demikian kita tidak
tidak boleh langsung menghakimi, melarang dia kenapa sih kok melakukan hal itu. Kita tanyain dulu secara perinci kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Nah di sini kayak ada alasan-alasannya. Yang pertama mungkin dia ini lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti yang nomor 5 tuh parah. Nah ini berkaitan dengan tadi bertahan hidup Ini hanya ya, iseng. karena dia merasa lapar, jadi kan ini berkaitan dengan kebutuhan kasih sayang tadi. Jadi mungkin dia butuh kasih sayang, jadi melakukan hal tersebutnya dengan tindakan tersebut, jadi kan jadinya mendapat perhatian dari teman-temannya, jadi tahu sih ini oh ada di kelas ini misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah di sini ada kebutuhan dasarnya berupa kekuasaan. Dia merasa ingin menjadi yang berkuasa ya di situ. Jadi kan dia merasa hebat kalau bisa ngambil bekal temannya secara paksa seperti itu. Lalu ada yang keempat, dia ini merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Kebutuhan untuk merasa bebas, jadi dia karena merasa selalu dengan menu yang sama, dia punya temannya beda, jadi dia ingin merasakan juga yang punya temannya seperti itu. Ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini bagian dari kebutuhan dasar berupa kesenangan. Kamu tahu mungkin biasa iseng gitu. Aku bisa kayak itu. Jadi melakukan sesuatu itu hanya karena iseng aja, senang-senang aja, ingin melihat orang lain berekspresi seperti ketakutan seperti itu. Terus kawan Kang. Kalau bisa iseng itu nyak. Itu lagi sekolah. Lagi sekolah. Ya. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Di sini ada motivasi yang sifatnya eksternal maupun internal. Nah, yang pertama ini teori motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya nih, Pak Trianta mungkin menugaskan kepada ibu guru seperti itu ya, ibu guru untuk melakukan rapat, misalnya rapat yang dengan pengawas sekolah. Nah, tapi waktunya itu di luar jam kerja, misalnya udah jam 3 misalnya udah di luar jam ngajar gitu kan. Nah, Bapak Ibu kan mungkin merasanya kenapa sih harus rapat di luar jam seperti ini gitu kan, tidak nyaman. luar jangkauan. Tapi karena ada teori motivasi ini, ibu bapak malah melakukan hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin nanti ketika tidak menghadiri rapat ini, nanti Pak Tri mungkin memberikan sanksi berupa apa, atau nanti pengawas mungkin akan mempersulit ke depannya bagaimana seperti itu. Jadi mau tidak mau menghadiri rapat ini seperti itu. Nah, motivasi yang tersebut adalah motivasi eksternal, jadi dari luar. Jadi Bapak Ibu melakukan sesuatu atau tindakan itu karena ada motivasi dari luar, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi yang kedua ini juga sifatnya motivasi eksternal, karena ada melakukan sesuatu karena untuk imbalan gitu ya. Misalnya kita mengikuti pelatihan, misalnya kemana gitu kan, diperintahkan untuk pelatihan keluar daerah misalnya seperti iya. Nanti dari pelatihan itu mungkin kita akan mendapatkan misalnya Uang saku. ya, uang saku. Itu uang saku itu kan misalnya berupa imbalan seperti itu ya. Nah, jadi kita mungkin melakukan pelatihan itu bukan karena kita ingin mendapatkan ilmu, mencari ilmu, duitnya dan pengalaman diri, tapi melainkan karena melihat tadi ada uang saku. Nah, jadi pergi pelatihan itu karena ada dapat imbalan seperti itu. Jadi itu motivasinya eksternal, jadi bukan dari dalam diri keinginannya seperti itu. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi yang paling ideal sebenarnya motivasi yang ketiga ini. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri kita sendiri, karena diri kita sendiri. Misalnya tadi kita pelatihan tadi ya Bapak Ibu, misalnya pergi pelatihan walaupun tanpa uang saku tetap berangkat. Karena apa?
habis lah udah gaji. Saya tetap berangkat karena apa? Oh, karena pelatihan ini sangat penting bagi saya. Oh, pelatihan ini sangat sesuai dengan kebutuhan saya. Oh, dengan pelatihan ini saya akan mendapatkan pengalaman lagi seperti itu. Nah, jadi menghadiri sesuatu karena untuk menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai yang kita yakini seperti itu. Jadi walaupun tanpa imbalan, tanpa hukuman ataupun ancaman, kita tetap jalan aja, tetap melaksanakan seperti itu. Karena tujuan awalnya ya untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, itu artinya motivasinya sudah berasal dari dalam diri atau internal. Nah, motivasi ini yang paling ideal memang yang nomor 3 yang seharusnya kita kembangkan adalah yang dari dalam diri. Begitu pula untuk siswa seperti itu ya. Untuk hukuman dan imbalan sebenarnya kurang tepat gitu ya. Kalau terlalu sering juga kan akan memberikan efek yang negatif gitu kan. Kalau sesekali mungkin boleh saja. Begitu pula untuk siswa. Jadi bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan motivasi internal siswa. Jadi ketika melakukan sesuatu itu bukan karena kita takuti mereka dengan suatu hukuman atau nanti kita memberikan mereka imbalan. Jadi mereka melakukan itu karena mereka sadar, oh saya perlu melakukan hal ini. Jadi ada dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Maka itu memang ada itu di 3 itu. Nah, ada manusia tuh kan yang dominan benar di bagian 1 itu memberikan hukuman. Ada juga yang dominan benar di bagian 2 itu. Ada juga yang dominan di bagian 3 itu. Memang itu dah. Jadi membaginya itu nah agak apa juga ada kesulitan. Yang ketiga itu Yang mana ya Pak ya? yang mana ini menempatkannya ini. Sedangkan kita misalkan dominan di nomor 1, apa-apa hukuman. Wah, misalkan kan dominan di situ. Jadi yang 2 dan 3 ini misalkan kita jauhi itu Bapak sedikit beneran gitu. Tipis-tipis aja Pak lah. Tipis-tipis. Padahal penting kan yang nomor 3 itu lah. Iyalah. Yang idealnya sebenarnya harus ada motivasi di dalam diri. Tapi lantaran kita ini sudah dominannya di nomor 1, hukuman darat. Anaknya Bang Pak lah ya belum. Iya, jadi model Ya, menjadi kebiasaan mungkin yang memberikan hukuman sebenarnya. Nah, hal itulah yang berusaha sebenarnya dalam lingkungan yang positif harus kita sedikit demi sedikit kita kurangi. Jadi jangan terus menerus dengan hukuman. Ketika menyuruh anak jangan tidak mau nih anaknya dihukum seperti jangan seperti itu. Jangan diiming-imingi terus dengan imbalan atau hadiah. Ayo misalnya bersihkan WC nanti bapak hadiahi uang 5.000 misalnya seperti itu. Jangan seperti itu terus. Karena sebenarnya kalau sesekali mungkin oke Pak, tapi kalau terlalu sering juga kan efeknya jadinya negatif. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu ya tadi karena mungkin nanti Pak kamu lah kasih aku hadiah uang gitu. Kadang-kadang kita itu mempaskan tindakan kita itu nangalih juga yang mana yang bagus ini biasanya katakannya nanti yang 3 ini mempaskannya itu kadang-kadang tuh ini kah, nah jadi berpikir juga tapi lantaran kebiasaan dominan hukuman padahal pikirnya yang lebih apa ini yang lebih pas tuh. Oke, ya tadi Pak pelan-pelan 2 dan 1 ya saya juga biasanya melakukan 1 dan 2 kalau ke siswa gitu kan karena mungkin lagi terbiasa tadi kebiasaan ya, makanya mulai sekarang karena kita ingin menerapkan budaya positif secara perlahan kita coba kurangi hukuman dan imbalan ya tadi sesekali mungkin tidak apa-apa dan kita fokuskan bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi internal tersebut atau konsekuensi. Apakah Anda setuju dengan tindakan Seno? Nah di sini ada ceritanya, Ita kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan dan Ita menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ita yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ita untuk mentertawakan Ita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ita untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas Low battery, please charge. karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Ita di depan kelas memegang ujung hidungnya.
Nah, ada pertanyaannya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ita? Dan mengapa? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan mengapa? Menurut Bapak Ibu dari tindakan Pak Seno ini setuju nggak? Muridnya nggak bisa jawab pertanyaannya, terus muridnya jadi gaduh. Pak Seno menyuruh si Ita untuk maju ke depan, berdiri sambil menunjuk gitu. Yang setuju dengan setuju. Ini melatih mentalnya kita. Pak Kambo setuju dengan Supaya tindakan kuat. Ya, melatih mentalnya kita supaya kuat. Yang kada setuju pula. Itu Yang kada kan setuju. meminta Ita maju ke depan kelas. Yang kada setuju dengan Pak Seno Di pula. depan kelas. Kasihan kita, dia kayak dibully gitu. Nah, iya. Nah, iya. Disupanakan. Tapi setujunya menguatkan mental kita dengan terbiasa itu ya kuatnya nak. Biasa sudah Pak ya. Ada juga orang kadang kuat mental. Terus apa lagi? Nah, dia ada dua jawaban itu. Tergantung Pak Senonya aja, hendak yang mananya. Anda membuli kah? ada yang setuju, tidak setuju, ada dua pandangan ya. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ita ini adalah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Alasannya? Kalau konsekuensi kan biasanya ada apa tuh ada Kesepakatan. ada kesepakatan dari keyakinan. awal. Ini kan nggak ada. Ini langsung dari gurunya Bu. Kalau konsekuensi itu ada sudah dari kelas itu kan ada kalau melakukan ini, kalau melakukan ini itu. Kesepakatan kelas. Jadi secara spontanitas juga seperti itu. Jadi meminta Ita maju ke kelas. Sebenarnya kalau kesepakatan di kelas pasti nggak akan ada hal seperti ini, gitu kan? Konsekuensinya bukan hal-hal yang seperti ini. Pasti hal-halnya kalau konsekuensi sifatnya pasti relevan untuk kebaikan siswanya ya, untuk mendidik siswanya. Jadi ini sifatnya mempermalukan. Jadi ini adalah hukuman. Nah, di sini ada hukuman sanksi. Hukuman ini biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Iya, Pak. Nah, tadi seperti Ita tadi itu adalah hukuman. Itu sesuatu yang menyakitkan pasti dari Ita, tapi harus terjadi sama diri dia. Sedangkan kalau dalam ranah disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi sifatnya tadi bisa mendidik siswanya seperti itu. Lalu restitusi merupakan pilihan untuk mencari solusi. Nah, selanjutnya ada hukuman. Ini sifatnya dia tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Seperti tadi kegiatan menghukum anak di depan kelas itu kan disaksikan secara ramai oleh rekan-rekannya. Itu pasti akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dari anak yang dihukum. Tidak hanya pada saat itu, melainkan nanti kepanjangannya masih terngiang-ngiang dengan hukuman tersebut. Atau bahkan dia pasti masih mengingat siapa guru yang menghukum saya saat itu, sehingga saya merasa sangat merasa malu gitu. Nah, untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Karena di konsekuensi biasanya kalau konsekuensi itu jangka pendek, tidak nyaman pada saat itu saja, gitu kan. Setelahnya ya sudah, karena tadi sifatnya mendidik si anak. Lalu kalau dengan restitusi ini akan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Lalu hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan untuk konsekuensi di sini korban bisa diabaikan. Lalu restitusi, korban mendapatkan ganti. Untuk hukum sakiti, sedangkan kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, tapi tetap ada efek positifnya seperti itu. Dan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Lalu dari hukuman ada perilaku pasif agresif yang meningkat. Biasanya anak-anak diberi hukuman itu harapannya mungkin kan untuk meredakan tindakan tidak baiknya gitu kan. Tapi nyatanya bisa malah lebih parah. Kalau untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Lalu restitusi, masalah tersebut bisa terpecahkan. Kalau untuk Ita, misalnya tadi dia tidak paham matematika, kalau misalnya restitusi,
harapannya ke depannya dia jadi bisa memahami pelajaran matematika karena ada sebuah solusi, misalnya entah itu nanti dia mengikuti pelajaran tambahan dengan Pak Seno atau mengikuti les di luar kelas. Lalu untuk hukuman, sistem tidak atur. Ya kalau hukuman itu sifatnya tidak menakuti murid pasti ya nggak akan ada efeknya biasanya gitu kan. Untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita lihat perkembangan anak setelah mendapatkan konsekuensi tersebut, apakah tetap pada situasi yang tidak baik atau malah ada perubahan. Lalu untuk restitusi, di sini murid jadinya belajar bertanggung jawab untuk, karena tadi dari restitusi kan menemukan solusi, dia punya kesadaran dalam dirinya. Ini hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi kayaknya. Lari mengelilingi lapangan basket. Yang pertama konsekuensi. Membersihkan Ibu Isa, tas Ibu Isa. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini bentuk konsekuensi atau hukuman. Lalu ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mirip-mirip aja. Tadi pada didengarkan. Lalu ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Wah, putu itu. Konsekuensi. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Lalu ada murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Kalau udah sampai kayak di fisik-fisik. Iya. Hukuman lah Bapak Ibu lah. Lalu ada berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Semalam tapi ada banget kaki satu, Pak. Tempatnya nama Pak Ibu. Nah coba kita cross check. Lari panglang. Yang pertama itu ada hukuman lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, sifatnya itu adalah hukuman. Karena cukup menyakiti ya, lari lapangan basket lumayan ini. Lalu memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini adalah konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Lalu ada diminta push up. Ini juga merupakan hukuman karena tidak menggunakan masker, jadi tidak sesuai gitu. Iya. Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan adalah bentuk hukuman. Karena masa mau ngobrol saja langsung berjemur kan tidak sesuai, harusnya ada tindakan yang lebih positif lagi untuk anak tersebut. Lalu murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini adalah hukuman. Karena kalau sepatunya tidak warna hitam seharusnya jangan langsung disuruh bertelanjang kaki, itu kan memalukan siswa juga. Lalu berdiri di depan kelas merupakan bentuk hukuman karena ditonton satu kelas itu lumayan memalukan ya, berdiri di depan. Berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi bagaimana, apakah sudah bisa dimengerti, bisa membedakan ya, tadi sudah berlatih juga. Nah, posisi kontrol guru. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini sebagai penghukum, lalu sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi kayaknya tinggi jabatannya. Dari 5 posisi ini, mana yang sering Bapak Ibu mungkin posisikan diri? Pembuat merasa bersalah.
membuat rasa teman-teman kadang tuh teman Pemantau. Iya. biarkan dia Mantau. menghukum kada Memantau. teman. berarti maksudnya dari 5 ini mungkin sudah pernah dilaksanakan kan pasti. Nah, Iya. Pemantau. Ada kalau Mana lebih dominan. Manajer tuh maksudnya apa? teman. Buat merasa Jangan. Dengan kalimat-kalimat misalnya lembut padahal tuh ya tapi Nah, ya membuat siswa kan? jadi tidak nyaman. Sudah dibilangi ibu kalau kayak itu loh. Nah, berapa kali ibu sudah bilang kalau kayak itu loh. Lembut kan Bu, tapi itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman ke siswa. Dilaksanakan tuh baper. Jadinya ya apa dia maaf. Abis itu ibu minta maaf ibu semalam. Tapi diulang lagi. Ibu kok diingetin. Nah, di sini ada posisi kontrol, ada identitas gagal, identitas berhasil, kontrol diri dari luar, atau identitas berhasil yang kontrol dirinya dari dalam. Nah, untuk identitas gagal ini kontrol dari luar, seperti untuk menghindari hukuman. Kalau sebagai penghukum, ini biasanya guru menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, kita mungkin biasanya suka yang di bagian menyindir mungkin ya Bapak Ibu ya. Itu menghardik kan ya? Menyindir dengan kata-kata halus atau mungkin menunjuk-nunjuk siswanya juga. Ini sebagai penghukum. Gender kan langsung aja. Malah tuh poin ya Mbak. Iya, bukan. Dia kata paham di sini dia tuh. Secara halus nggak paham juga. Paham itu langsung tembak. Jadi lihat tiga dan paham juga. Awas Kayak salah. awas Tembaknya langsung. emang ada dulanya awas lah menghukum lah oh menghukum kan kada harus secara fisik Secara batin. verbal Harusnya tuh kamu tahu ibu tuh uyuh, ibu tuh lelah, ibu tuh stres gitu kan. Nah, contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ya. Seperti itu. Ini contoh-contoh kalau posisi kita sebagai penghukum. Nah, hasilnya di sini malah oke, tadi hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, ataupun malah siswa nanti bisa berbohong. Seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi dia tidak menganggap guru ini sebagai sesuatu hal yang berpengaruh dari sisi yang menyenangkan bagi dia seperti itu. Nah, kalau posisi kontrol yang sebagai pembuat merasa bersalah, guru biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu atau ibu kecewa deh sama kamu. Coba kamu itu jangan melakukan hal tersebut. Jadi ketika kita berbicara tersebut, pasti anak itu akan merasa tidak nyaman, merasa bersalah seperti itu. Nah, lalu ada kalimatnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu galak sekali mengatakannya. Lalu ada juga, ibu stres deh kalau kayak gini. Nah, itu juga kalimat-kalimat yang diucapkan ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu hasilnya nanti malah siswa bisa menyebutkan, menyangkal ataupun berbohong. Nah, kalau identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar ini bagiannya dengan motivasi tadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, kalau posisi kita sebagai teman, guru memposisikan diri sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, misalnya ayo dong dikerjakan ini seperti itu, nggak kasihan sama ibu udah capek-capek jelasin. Itu posisi kita biasanya sebagai seorang teman. Nah, ini ada contoh kalimatnya, ayolah lakukan ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu dirinya, seperti itu. Ya sudah bu, itu Dani pembiasa kayak itu. Nah, tapi hasilnya nanti siswa menjadinya ketergantungan dengan gurunya, seperti itu. Lalu kalau sebagai pemantau, di sini guru bisa menghitung dan mengukur apa kita, misalnya ketika siswa kita melakukan sesuatu yang kurang sesuai, kita tanyakan lagi apa nih peraturan yang kemarin kok sampai terjadi seperti ini, seperti itu. Nah, kondisinya hasilnya siswa jadinya dia lebih menyesuaikan diri bila diawasi.
Nah, lalu kalau identitas berhasil atau sukses yang kontrol diri dan kita memposisikan diri sebagai manajer, guru ini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, lalu apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Nah, dari posisi manajer ini nanti hasilnya kita akan menguatkan pribadi si anak, seperti itu. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini yang sedang kita usahakan itu yang di bagian manajernya, seperti itu. Jadi ibaratnya posisi idealnya adalah yang di bagian manajernya, seperti itu. Kita bersama-sama untuk merubah ke arah yang lebih baik ya Bapak Ibu. Jadi kalau siswa mungkin melakukan suatu tindakan yang kurang tepat atau tidak baik, kita jangan langsung menghargai si anak atau jangan langsung menyalahkan si anak, tapi kita coba ajak mereka berkomunikasi secara baik. Kita tanyakan dulu kenapa sampai bagaimana gitu. Jadi bisa bertindak itu sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Lalu bisa bersama-sama membantu anak untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka alami. Jadi ketika mereka memiliki masalah, ketika posisi kita sebagai manajer, kita bisa membantu mereka. Mereka lah yang nantinya akan menemukan solusi untuk masalah dirinya, seperti itu. Pak Agus merupakan guru matematika. Saat itu Bu Vina menggantikan Pak Agus. Bu Vina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Vina. Bu Vina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, di sini posisi yang diambil Bu Vina sebenarnya beliau memposisikan diri sebagai teman, karena tadi ada ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditutup bapak kepala sekolah. Nah, tapi di sini malah siswanya tidak mengindahkan sifat ramah ibu tersebut, malah ibu santai aja Bu, seperti itu, malah menyepelekan. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan posisi kontrol, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat siapa yang mengatakannya. Kok saya kecewa sekali sama kamu. Buruk. Membuat merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu nih ya tidak pernah benar melakukannya ya. Ayolah lakukan ibu atau bapak ya. Tadi kita posisinya sebagai seorang teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Sebelum manajer pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Bapak? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu nih ya selalu paling terakhir kalau melakukan tugas. Hukum antara dua guna. Hukum. Coba kita cek. Nah, jadi siapa yang ini yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersama. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kalau penghukum kalimat-kalimatnya seperti ini. Sebagai teman yang tadi lebih ramah ya, ayolah lakukan ini buat bapak. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasanya kalau pemantau itu dia menjalankan aturan yang sebenarnya sudah ada, kesepakatannya sudah ada seperti itu. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini sebagai manajer. Karena berusaha untuk menanyakan bagaimana mencarikan solusinya. Lalu sebagai penghukum, kamu selalu
selalu yang paling terakhir ya sebagai pemimpin. Ini ada Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya itu terlepas. Nah, pada saat guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir cerita tentang yang dilakukan bersama Anto. Lalu selanjutnya Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah. Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya oleh kembali mungkin ya Bu. Lalu Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Lalu bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Kata Ibu Suti. Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Lalu Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Cepat Ibu Suti pun menjawab, Pak Irfan, baru tata busana. Nah, akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nah, dari tindakan yang dilakukan Bu Suti, kira-kira posisi apa yang sudah ditempatkan dirinya? Beliau menanyai kenapa sampai terjadi perkelahian, lalu bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sebagai apa? Manajer. Sebagai manajer. Nah, jadi posisi Ibu Suti di sini sudah sebagai manajer karena bertanya, kemudian murid mencari solusi pemecahan masalah dengan cara untuk memperbaiki kesalahan yang tadi, menyelesaikan masalah atau solusinya dengan belajar menjahit. Jadi tadi Dino belajar menjahit bersama gurunya untuk memperbaiki kemeja atau yang 3 kancingnya itu terlepas. Nah, jadi untuk posisi guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Kita bantu murid-murid kita untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Bosan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, Bapak Ibu, di setiap kelas pasti sudah ada keyakinan kelas yang disepakati itu dengan adanya nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Jadi dengan keyakinan kelas ini akan memunculkan motivasi intrinsik siswa. Jadi ketika melakukan sesuatu itu karena dia sadar bahwa ini sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Kita bisa mengawali juga dengan tadi peraturan kelas yang sudah kita buat bersama siswa-siswa kita. Nah, dari peraturan kelas itu kita lanjutkan lagi untuk menjadi keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang mana ketika dijalankan itu akan memberikan efek yang positif bagi diri kita maupun lingkungan di sekitar kita. Dengan adanya keyakinan kelas ini akan berkembang lagi membentuk suatu lingkungan yang jauh lebih positif bagi siswa dalam proses belajar. Jika lingkungan sudah positif, itu akan lebih mudah lagi untuk mengembangkan budaya positif. Peraturan ini
tempatnya. Nah, di sini ada nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang ingin dituju, yaitu berupa tanggung jawab. Lalu ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang ingin kita terapkan itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu ada peraturan berupa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya berupa untuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau lalu ada peraturan dilarang menggunakan narkoba, ini berkaitan dengan kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, ini berkaitan dengan menghormati orang lain atau kesabaran. Peraturan berupa gunakan masker. Nah, ini untuk nilai kebajikannya adalah kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini adalah untuk nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Keyakinan kelas, ternyata untuk membentuk keyakinan kelas itu ada tahap-tahapannya juga. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas juga berupa pernyataan yang universal, jadi semuanya itu memahami gitu. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi biasanya kalau peraturan kelas itu kan pernyataannya ada kalimat-kalimat kayak dilarang datang terlambat atau dilarang makan di dalam kelas. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu jauh lebih positif kalimatnya. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapatnya. Jadi untuk keyakinan kelas ini karena ini bentuknya kesepakatan, jadi yang membuat jangan gurunya sendiri seperti itu. Jadi ada kolaborasi dengan siswa dan gurunya seperti itu. Jadi kita lihat pendapat siswa apa sih yang ingin diterapkan di kelas seperti itu. Jadi biasanya kalau keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak, misalnya 5 atau 7 gitu. Jadi mudah untuk ya penerapannya, kita bisa mengontrolnya seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas ini ada kemarin Ulun juga praktek untuk membuat keyakinan kelas, ada langkah-langkahnya. Untuk video pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, oke, anak-anak, hari ini kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Oke ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita bikin situasinya santai saja, jadi tidak perlu takut. Keyakinan kelas ini ada tahu nggak apa? Apa keyakinan kelas? Disiplin, tertib, Dilarang datang terlambat. dilarang datang terlambat. Itu keyakinan kelas ya? Ya. Ada yang mau menjelaskan yang lain nggak selain hal kayak gitu? Secara kalimat apa sih keyakinan kelas itu apa? Apa kira-kira? Nggak tahu. Oke, jadi keyakinan kelas itu salah satu bentuk keyakinan, sesuatu yang kita yakini harus kita jalankan. Gitu loh. Berawal dari peraturan, ya. Jadi dari peraturan itu ditindaklanjuti nanti akan menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini kita jalankan bersama, kalian menjalankan, ibu menjalankan. Jadi keyakinan kelas ini ditanamkan di dalam diri, ya. Karena dengan keyakinan kelas kita akan lebih terarah lagi. Harus bersikap bagaimana untuk diri kita, untuk lingkungan kita, maupun nanti untuk rekan-rekan kita, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang penting untuk bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, untuk hari ini kita coba bikin keyakinan kelas, ibu bentuk 2 kelompok. Jadi nanti kalian di sini dipersilahkan menuliskan terlebih dahulu peraturan apa yang ingin diterapkan seperti itu ya. Kalian tuliskan di sini mau peraturannya apa saja sih, tuliskan di sini ya sesuai keinginan kalian.
menyediakan tidak kecil. Untuk peraturan-peraturan apa sih yang kalian inginkan kita terapkan di kelas ini? Nanti kita tempel di pot itu ya, di dinding situ. Tidak merusak fasilitas kelas, boleh. Silakan ditulis di post-itnya. Peraturan yang ingin kalian tulis aja di situ. Oke, peraturannya gimana? Sudah menentukan? Dapat berapa sudah? Kelompoknya siapa yang sudah dapat berapa peraturannya? 3. Yang cowok-cowok udah belum? Baru berapa? Baru 1. Oke, kita coba terapkan 5 dulu ya. 5 peraturan aja ya. Sudah yang cowok-cowok. Apa nih yang cowok-cowok coba? Ada yang mau bacakan peraturannya nggak? Coba bacakan peraturannya. Siapa mau baca? Bebas. Baca aja. Apa yang dia baca? Jangan berpakaian yang tidak rapi dan kotor sesuai. Jangan berpakaian yang tidak rapi dan kotor. Oke. Ada lagi nggak peraturannya apa? Kalau yang cewek apa tadi peraturannya? Iya, coba anak apa? Tidak merusak fasilitas kelas. Tidak merusak fasilitas kelas. Yang lain ada lagi nggak aturan yang lain? Aturan yang lain apa? Nata apa aturannya? Coba punya Nata apa? Peraturannya apa? Apa? Jangan pasif saat jam pembelajaran. Oke, jangan pasif. Ada lagi? Ya coba. Jantra apa? Dilarang berbicara yang tidak sopan kepada guru dan teman. Oke, dilarang berbicara yang tidak sopan kepada guru dan teman. Ada lagi nggak? Satu lagi apa? Aturan yang mau coba kita terapkan. Apa? Naila? Dilarang datang terlambat. Oke. Nah, kita sudah punya 5 aturan. Sekarang kita coba tempel dulu ya. Oke, sekarang kita coba ubah dari peraturan tadi menjadi kalimat yang lebih positif ya. Tadi kan di peraturan itu masih ada kata jangan, dilarang. Sekarang kita ubah menggunakan kata-kata yang lebih positif. Tadi kayak peraturan yang pertama tadi apa? Tidak datang terlambat. Dilarang datang terlambat. Berarti kalau positif apa? Ada di tempat tertentu. Ya, bisa hadir tepat waktu. Kita kalimat peraturannya jangan pasif saat pembelajaran. Berarti kalimat positifnya berarti digunakan ya. Aktif selama proses pembelajaran. Ya. Nah, untuk yang sudah menuliskan kalimat-kalimat positif, silakan ditempel di depan. Di tempat selamanya ditempel disesuaikan dengan peraturannya. Ya. Oke, sudah ya. Kalimat positifnya sudah terbentuk. Sekarang kita coba cari nilai kebajikan yang sesuai dengan peraturan dan kalimat positif yang sudah dibentuk tadi. Coba nilai-nilai kebajikannya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini berdasarkan yang terkandung dari peraturan yang tadi sudah dibuat. Kayak tadi ada apa? Jangan datang terlambat atau hadir tepat waktu ya kalimat positifnya. Berarti di situ ada nilai kebajikan atau nilai kebaikannya apa berarti kalau hadir tepat waktu? Disiplin. Ya, berarti harus disiplin. Silakan ditulis di post-itnya. Nah, kelompok yang cowok-cowok tadi menuliskan apa? Tadi jangan pasif saat proses pembelajaran. Berarti di situ ada nilai apa? Kalau jangan pasif itu kan berarti dia ingin tahu ya, aktif ya, berarti kan aktif dalam pembelajaran itu ada rasa ingin tahu. Berarti nilai kebajikannya berkaitan dengan keingintahuan ya, keingintahuan. Dan ada dua tuh kalau aktif dalam proses pembelajaran nilai kebajikannya bisa keingintahuan sama dia berani. Lalu ada lagi tadi peraturannya harus berpakaian yang rapi dan bersih. Berarti di situ ada nilai apa tuh kalau rapi dan bersih? Berpakaian rapi dan bersih? Kebersihan ya, berarti ada nilai kebersihan di situ. Silakan ditulis tadi nilai kebajikannya berarti ingin menerapkan yang nilai kebersihan. Ya. Oke, kalau sudah ditulis boleh ditempel ke depan. Disesuaikan dengan peraturannya ya. Kita sudah punya 3 bagian, ada peraturan yang sudah kita rubah
kewajiban tanggung jawab, disiplin, hormat, dan santun. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini coba kita rangkai lagi menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang harus tertanam dalam diri kita. Nah, oke, sekarang kita coba buat keyakinan kelas dari peraturan yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif dan kita temukan nilai kebajikan. Dari tadi ada nilai kebajikannya disiplin berkaitan dengan tepat waktu kehadiran. Berarti keyakinan kelasnya apa, coba keyakinan kelasnya berkaitan dengan kehadiran apa? Oke, keyakinan kelas yang pertama adalah senantiasa hadir tepat waktu. Juga semuanya? Oke, itu berkaitan dengan kedisiplinan ya, hadir tepat waktu. Silakan ayo tempel di depan. Lalu ada yang selanjutnya apa tadi? Yang berikutnya tentang fasilitas sekolah. Tadi ada peraturannya, kita tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Nilai kebajikannya berkaitan dengan tanggung jawab. Berarti keyakinan kelas yang mau kita terapkan apa coba? Senantiasa menjaga dan merawat fasilitas kelas. Oke, gimana? Setuju nggak? Setuju. Apa tadi? Keyakinan kelasnya yang keras? Senantiasa menjaga dan merawat fasilitas kelas. Oke, berarti kita harus yakin ya, harus kita tanamkan bahwa kita harus menjaga fasilitas kelas, jangan malah dicoret-coret atau dirusak ya. Oke, silakan Samira ditempel. Untuk keyakinan kelas kita. Yang selanjutnya ada apa lagi? Keyakinan kelas tadi. Tidak boleh berbicara yang tidak sopan ya. Atau nilai kebajikannya apa? Ya, hormat dan santun. Nilai kebajikannya, keyakinan kelasnya apa? Yang kita percaya, yang mau kita terapkan berkaitan dengan berbicara sopan santun. Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Gimana yang lainnya? Bisa menerapkan nggak? Setuju nggak dengan keyakinan kelas itu? Setuju. Menghormati guru dan teman. Oke, setuju ya? Kalau setuju kita tempel di depan. Silakan anak tempel. Selanjutnya ada apa? Aktif dalam proses pembelajaran. Setuju nggak kalau di kelas harus aktif? Setuju. Setuju. Berarti jangan pasif ya, tapi harus aktif. Berarti aktif dalam proses pembelajaran. Silakan ditempel. Nah, yang terakhir apa? Keyakinan kelas yang terakhir coba. Berpakaian rapi dan bersih. Oke, berpakaian yang rapi dan bersih. Setuju nggak? Setuju. Oke, silakan saja ditempel. Nah, kita di sini sudah ada 5 keyakinan kelas. Kita sudah menyusun dari awalnya membuat peraturan yang ingin kita terapkan, mengubah menjadi kalimat positif, lalu kita mencari nilai kebajikannya, lalu kita rangkai lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang harus kita terapkan, harus kita yakini, kita jalankan bersama-sama. Itu menjalankan, kalian pun menjalankan keyakinan kelasnya. Oke. Diingat kembali keyakinan kelas yang kita yakini. Yang pertama, senantiasa hadir tepat waktu berkaitan dengan kedisiplinan. Setuju ya, harus hadir tepat waktu. Setuju. Oke, tidak ada yang terlambat-lambat lagi. Lalu ada senantiasa menjaga dan merawat fasilitas kelas. Setuju ya? Setuju. Nanti nggak ada lagi tuh yang coret-coret meja atau merusak meja, merusak pusing gitu ya. Harus dijaga dan dirawat. Lalu keyakinannya selanjutnya menghormati guru dan teman. Setuju nggak? Setuju. Oke, menghormati guru dan teman berarti nanti tidak ada yang berbicara sendiri ketika guru menjelaskan atau berbicara yang kasar sama temannya. Tidak ada lagi ya. Harus saling menghormati. Lalu ada aktif dalam proses pembelajaran. Keyakinan kelasnya adalah aktif dalam proses pembelajaran. Setuju? Setuju. Berarti tidak ada yang diam ya kalau proses pembelajaran. Dalam artian harus punya respon yang baik, berbicaranya sesuai dengan pembelajaran, jangan berbicara di luar pembelajaran ya, ataupun hanya diam saja itu jangan. Lalu ada yang terakhir berpakaian rapi dan bersih. Setuju nggak? Setuju. Oke, berarti nanti kalau berangkat ke sekolah pakaiannya harus rapi, bersih,
bersih, wangi, yang sesuai dengan harinya juga nih. Hari Senin pakai baju putih merah sampai hari Selasa. Nanti Rabu Kamis baju batik, Jumat Sabtu pakai baju pramuka. Oke. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kita buat bersama, dan Ibu harap Ibu bisa menerapkannya juga ketika hadir ke kelas. Begitu pula dengan kalian ya, menerapkan keyakinan yang sudah ada. Jadi nanti ini yang diresapi ya, dijalankan keyakinan. 5 keyakinan ini aja dulu, bisa nggak menjalankan dengan baik ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak berkaitan dengan keyakinan kelas? Apa? Sudah paham dengan keyakinan kelasnya? Sudah. Kalau sudah paham, bersedia menerapkan keyakinan kelasnya? Bersedia. Oke, kalau bersedia, semoga benar-benar bersedia. Karena ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Karena kalau tidak menjalankan, rasanya akan ada yang kurang. Jadi ketika kita menjalankan ini, nanti efeknya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang di sekitar kita. Nah, oke anak-anak, dari keyakinan kelas ini semoga benar-benar memberikan efek yang baik untuk kalian ke depannya. Kita bisa menjalankan dengan baik. Untuk akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih karena telah mau bersama-sama membuat keyakinan kelas. Semoga bisa jauh lebih baik lagi ke depannya dengan adanya keyakinan kelas. Oke? Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, jadi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, jadi dengan segitiga restitusi ini kita akan berusaha menciptakan kondisi murid kita menjadi lebih baik lagi ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, hal yang bisa kita terapkan adalah dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, jadi ada 3 tahapan yang kita lakukan pada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, lalu yang kedua validitas tindakan yang salah, lalu yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Mungkin dinasihati itu mereka ketakutan kan, takut. Jadi kita jangan langsung marahi, tapi kita coba stabilkan dulu identitas ini. Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan apakah memang benar hal itu terjadi. Terus kita tanyakan kepada dia juga, kenapa sih melakukan hal tersebut, alasannya apa. Kita cari tahu sedetail mungkin. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan cara yang mungkin tadi dilakukan kurang tepat seperti itu. Kita tanya secara detail gitu. Ada nggak alternatif cara lain seperti itu untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan selain dengan cara yang tidak benar. Lalu jadi bagian menanyakan keyakinan ini kita kembalikan lagi dengan keyakinan yang telah kita sepakati, telah kita buat. Misalnya tadi keyakinan untuk saling menghargai atau menghormati orang lain seperti itu. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita tanya keyakinannya, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, misalnya. Yang tadi misalnya untuk menghargai orang lain, kalau dia mengganggu temannya, itu kan berarti dia sudah bahasanya melanggar keyakinan yang sudah diyakini karena tidak menghargai orang lain. Lalu kita tanyakan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ingin lebih baik atau tidak? Apa-apa, ya kita bisa sampaikan ke anak kalau anak salah, misalnya dia kita diganggu temennya atau merasa tidak senang ketika diganggu temennya, dia marah, kita bilang saja bahwa perbuatan dia itu sebenarnya ya nggak apa-apa, hal wajar gitu kan, karena merasa terganggu dengan temennya dia memberikan respon atau refleks, entah dia jadinya marah seperti itu.
Di sini juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita jangan buat anak dia merasa bersalah sendiri gitu, seolah-olah hanya dialah yang melakukan itu, tapi kita juga bisa katakan, oh ibu juga pernah Pak melakukan hal seperti itu. Solusi dari permasalahan ini. Jadi untuk menstabilkan identitas kita dapat melakukan tahapan seperti ini. Lalu di sini memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Anak-anak melakukan sesuatu pasti punya alasan tadi. Pasti juga kaitannya dengan tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Entah dia melakukan tadi karena untuk kesenangan aja, tadi iseng kan, atau memang butuh kasih sayang, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia itu adalah memiliki kekuasaan seperti itu. Lalu ada validasi tindakan dengan kata-kata kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah ini bagian menanyakan tindakan yang salah tadi itu melanggar keyakinan yang sudah diyakini atau tidak. Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tanya mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan itu, kamu tuh sebenarnya mau jadi anak yang seperti apa? Nanti mau kondisinya lingkungan kamu tuh seperti apa? Kita lebih banyak mungkin berinteraksinya komunikasi secara apa ya? Secara lebih mendalam lagi dengan siswa gitu. Sehingga nanti akhirnya kita bantu anak juga untuk bisa menemukan permasalahan tersebut solusinya. Misalnya ada kalau kemarin saya coba praktek juga untuk restitusi seperti anak yang terlambat. Kita tanya alasan terlambat itu karena apa? Jangan langsung kita hukum kamu terlambat terus ya, ini udah lewat 15 menit, udah langsung berdiri di lapangan sana. Jangan seperti itu, tapi kita bisa tanya alasan mendadak. Mungkin saja di rumahnya itu lagi ada kesibukan apa, kita tanya lebih detail lagi alasan-alasannya. Nah untuk kegiatan penerapan segitiga restitusi tadi saya juga sudah membuat videonya. Jangan nyontek-nyontek bang, kan baru saya sendiri. Orang tua aja baru saya sendiri, aku nggak suka dicontekin. Naila tahu nggak kenapa yang dipanggil ke ruangan ibu? Nah jadi gini Naila, tadi ibu dengar cerita dari temannya, dari kedua kelasnya, kalau kamu itu lagi marahan sama Rayana. Iya bu, soalnya Rayana selalu melihat tugas yang sudah saya kerjakan dan saya jadinya kesal dengan Rayana. Iya Naila, hal itu sebenarnya wajar kalau Naila merasa kesal karena sudah mengerjakan tugas tapi malah dilihat oleh temannya. Nah selain kesal tadi, Naila melakukan hal apa aja tuh ke temannya Rayana? Dia menggebrak meja dan saya meneriaki anak. Kenapa sampai menggebrak meja dan meneriaki temannya? Ya itu tadi bu, karena saya malah jadinya melakukan hal tersebut. Karena saya diam saja melihat tugas saya dicontek. Saya kan sudah bekerja keras untuk menyelesaikannya bu. Tapi Rayana malah tidak mau berusaha sendiri untuk mengerjakan tugasnya. Oke Naila, ibu maklum dengan yang Naila lakukan dan ibu juga apresiasi nih. Walaupun Naila itu marah, kesel sama temannya, tapi tidak sampai melukai temannya. Jadi Naila tidak memukul temannya seperti itu ya. Walaupun dari bentuk ekspresi kekesalan Naila adalah dengan menggebrak meja dan mungkin bersuara lebih tinggi kepada temannya. Nah, dari tindakan Naila tersebut, apakah sudah sesuai ini dengan keyakinan kelas kita? Tidak bu. Tidak sesuai. Lalu menurut Naila, keyakinan kelas apa yang sudah Naila langgar? Keyakinan untuk saling menghormati dan menghargai teman bu. Baik. Dan menurut Naila, penting nggak sih menghormati dan menghargai sesama teman itu? Tentu sangat penting bu, supaya kita selalu rukun, bermain dengan nyaman bersama teman-teman. Oke, tentu memang penting banget ya kalau harus menghargai dan menghormati teman. Nah,
dari hal tersebut kan Naila sudah sadar nih kalau menghargai, menghormati teman itu adalah hal yang penting. Lalu kalau menurut Naila, keyakinan apa yang harus kamu lakukan kalau pas lagi marah? Bersabar, Bu. Harus sabar, oke, pintar banget Naila. Nah, lalu Naila udah tahu kok lagi marah kita harus sabar. Jadi di sini Naila kira-kira bersedia nggak untuk memperbaiki masalahnya? Saya bersedia, Bu. Oke, kalau bersedia, kira-kira Naila mau melakukan apa untuk memperbaiki masalah ini sama temennya? Saya akan meminta maaf kepada Rayana. Saya juga bersabar menahan marah. Selain itu, saya akan membantu Rayana jika ada kesulitan dalam belajar, Bu. Oke, tepat banget. Tepat sekali yang sudah Naila pilih. Jadi solusi yang Naila pilih itu sudah tepat. Jadi nanti kedepannya Naila harus lebih sabar lagi untuk bisa menahan amarah kalau kesal gitu ya. Dan untuk temennya Rayana, Naila bersedia untuk membantu Rayana dalam belajar. Itu juga suatu pilihan yang tepat. Itu adalah solusi, itu sangat luar biasa. Nah, kalau begitu di sini Naila sudah nemu solusinya ya. Jadi kalau marah harus bisa menahan. Kalau temennya nggak tahu, ya dikasih tahu, diajarin seperti itu ya. Oke. Nah, terima kasih Naila sudah mau mencari solusi bersama karena tadi ada mungkin sedikit kesalahpahaman ya sama temannya. Untuk saat ini silakan kembali ke kelas lagi, temui temannya, komunikasi yang baik ya. Jadi nanti di kelas biar lebih nyaman lagi komunikasi sama temannya ya. Ya, Bu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya. Oke, Syakira, tahu nggak kenapa Ibu panggil kamu Ibu? Nggak tahu. Oke, jadi sebenarnya tadi Ibu itu tahu kalau Syakira itu datang terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Nah, menurut ingatan Syakira berapa kali itu sudah terlambat ke sekolah ya? 6 kali, Bu. Sudah 6 kali. Nah, menurut Syakira, kalau terlambat itu perbuatan yang bagus atau enggak? Iya, Bu, saya minta maaf karena sering terlambat. Oke, nggak apa-apa sebenarnya itu hal yang wajar kalau membuat kesalahan. Semuanya juga pernah membuat kesalahan, termasuk Syakira dengan terlambat itu kan menganggap itu sebuah kesalahan juga. Jadi nggak apa-apa, Ibu maklum. Tapi yang paling penting nanti Syakira mau belajar dari kesalahannya, terus memperbaiki kesalahan tersebut sehingga di kemudian hari tidak melakukan hal tersebut lagi, gitu ya. Ya, Bu. Nah, gini Syakira, coba sekarang karena Syakira itu kan biasa terlambat, coba kita cari solusinya gitu ya. Syakira ini sering terlambat, kira-kira alasannya apa sih? Saya sering tidur larut malam, Bu, karena saya suka menonton TV sehingga kurang tidur. Sering nonton TV sehingga kurang tidur, datangnya terlambat. Menurut Syakira, perbuatan yang sudah Syakira lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak sesuai. Keyakinan kelas apa tuh yang kita langgar Syakira? Terlambat. Terlambat berarti belum Disiplin. Iya, berarti keyakinan yang dilanggar itu adalah Keyakinan untuk tetap disiplin, Bu. iya. Nah, menurut Syakira, disiplin itu penting nggak? Penting, Bu, karena dengan disiplin saya akan datang tepat waktu dan tidak akan tertinggal pelajaran juga. Ah, hebat, luar biasa. Nah, kalau dengan tepat waktu itu akan lebih baik kan. Jadi Syakira datang ke sekolah tepat waktu, nanti juga menerima pelajarannya lebih lengkap dan lebih sempurna seperti itu, ya kan? Iya, Bu. Saya menyesal karena sering datang terlambat. Saya mohon maaf. Iya, sikapnya sudah bagus. Syakira di sini sadar sebenarnya Syakira sudah terlambat melakukan tindakan yang melanggar keyakinan kelas kita seperti itu. Menurut kamu untuk mengatasi hal tersebut apa yang harus dilakukan biar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal agar bisa bangun lebih pagi dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Oke Syakira, jadi sebenarnya kamu sebutkan tadi adalah sebuah solusi. Jadi di sini kamu
Tapi di kemudian hari kamu tetap disiplin dan tidak terlambat lagi. Sekarang bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah kegiatan desiminasi yang saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Ada materi-materi yang sebenarnya juga menarik untuk saya, seperti tadi segitiga restitusi. Karena biasanya kalau ada siswa salah itu kadang-kadang kurang menerapkan yang 3 tahapan tadi, mungkin karena sudah terlalu terpancing, jadi mungkin dominannya ya emosi, jadi dominannya mungkin kayak langsung memarahi anak seperti itu. Nah, jadi di sini saya juga belajar bagaimana untuk menerapkan budaya positif ini di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi bagaimana kita bisa menjadi guru yang lebih baik bagi murid-murid kita. Seperti itu. Pada hari ini semoga apa yang disampaikan sedikitnya bisa memberikan tambahan informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam